Semua orang menganggapnya sebagai pria kesepian, sedikit gila, dan tak punya teman. Namun segalanya berubah ketika ia tiba-tiba terjebak di sebuah pulau ala Squid Game bersama banyak orang lain, di mana ia harus berjuang demi bertahan hidup. Yuta selalu dihantui mimpi buruk yang sama. Ia terjebak dalam kegelapan, lalu sebuah suara memperingatkannya tentang dinding berduri yang bergerak ke arahnya. Begitu terbangun, ia mendapati dirinya berada di sebuah sel besi. Panik, ia berlari ke ujung ruangan, namun untungnya dinding itu berhenti. Ia sadar sedang terjebak dan segera mencari jalan keluar. Semua pintu terkunci. Dari sebuah lubang, terdengar suara seorang gadis. Dialah Jinsu, menangis ketakutan. Ia juga korban yang terperangkap. Menurutnya, dinding itu akan terus bergerak maju setiap 2 menit. Waktu mereka sangat terbatas. Di selnya, Yuta melihat sebuah kapak tergeletak. Namun sel Jinsu tidak punya jendela seperti miliknya. Saat ia memintanya, Jinsu memaksa Yuta bersumpah tidak akan meninggalkannya. Dengan terpaksa, Yuta bersumpah. Jinsu lalu menyodorkan gagang kapak. Tapi lubang itu terlalu kecil untuk memasukkan bilahnya. Ia mencoba memperbesar lubang, namun kapak itu retak menabrak dinding granit. Putus asa, Jinsu menangis, bahkan tak mengerti bagaimana ia bisa sampai di sana. Ia hanya ingat tertidur di kereta bawah tanah, lalu terbangun di ranjang besi. Mendengar itu, Yuta mendesaknya membongkar ranjang. Ia meminta batang besinya untuk memanjat dan menghancurkan atap kayu selnya. Dengan cepat mereka bekerja sama. Yuta berhasil keluar, tapi dinding terus bergerak. Jinsu panik, yakin dirinya akan ditinggalkan. Dalam ketakutan, ia teringat masa lalu. Dulu, saat mendaki gunung bersama teman-temannya, mereka terjebak salju lebat. Jan cedera pergelangan kaki. Dong dan Fang ingin meninggalkannya demi bertahan hidup, berharap bisa menolongnya nanti. Jinsu menolak ide itu, marah pada pengkhianatan mereka. Meski begitu, ia tetap merawat Jan, sambil bercerita bahwa dalam situasi hidup mati, dosa bisa dimaafkan. Namun ketika ia keluar mencari makanan, saat kembali ke gua, semua orang sudah hilang. Hanya sebuah tulisan di dinding yang tersisa. Dosa dimaafkan saat bertahan hidup. Sejak itu, hatinya dipenuhi luka dan kebencian. Kembali ke masa kini, sebuah lubang terbuka di atap sel. Yuta muncul, menyelamatkannya. Jinsu menangis, berterima kasih, sekaligus meminta maaf. Ia memperkenalkan diri sebagai mahasiswa kedokteran tingkat 2. Namun, momen itu segera terganggu saat mereka menyadari bahwa bangunan itu adalah mercusuar di pulau terpencil. Mereka menemukan tangga menuju bawah. Sayangnya, sebagian tangga hilang. Yuta berani melompat duluan, lalu menyuruh Jinsu ikut. Ia melompat, berhasil ditangkap, namun tiba-tiba tangga runtuh, menjatuhkan mereka ke laut. Yuta hampir tenggelam, tubuhnya seakan terikat. Ia meminta maaf, tapi Jinsu nekat menariknya ke permukaan, lalu menyeretnya ke dinding mercusuar. Dalam kelelahan, Jinsu masuk ke sebuah ruangan gelap di bawah mercusuar. Ia menyalakan lampu dan menjerit melihat mayat membusuk duduk di kursi. Saat itulah seorang pria muncul. Dialah Zen, menodongkan pisau ke lehernya. Ia mengira Jinsu yang menculik Yuta, lalu menginterogasinya. Jinsu memohon agar bertanya langsung pada Yuta. Tapi saat pemuda itu sadar, ia sama sekali tidak mengenali Jinsu. Zen menginjak tangan Yuta, menaruh pisau di tenggorokannya, lalu menancapkan bilah di antara jarinya sebagai peringatan. Jinsu berusaha menjelaskan bahwa Yuta mungkin mengalami amnesia setelah jatuh ke laut. Zen kesal dengan alasan itu, tetap curiga. Ia lalu menantang Jinsu. Jelaskan dengan satu kata, kenapa orang asing rela berkorban demi dirimu? Dengan panik, Jinsu membalas dengan pertanyaan. Sudah berapa lama kau mengenal sahabat terdekatmu? Apakah semua dari mereka akan berkorban demi menyelamatkanmu? Pertanyaan itu membangkitkan luka lama di hati Zen. Perlahan ia menurunkan pisaunya. Akhirnya, Zen memperkenalkan diri sebagai anggota geng timur. Ia bangun di pulau itu beberapa hari lalu. Menurutnya, seorang penyelundup bernama Ming melarikan diri dari penjaga pantai dan meninggalkan mereka di salah satu kapal barangnya. Namun Yuta menolak teori itu. Baginya, cara mereka terbangun di ruangan penuh jebakan terlalu rumit untuk sekadar ulah penyelundup. Mereka kemudian memeriksa mayat yang ada. Saat membuka bajunya, mereka menemukan angka 0834 terukir di dada. Tanda misterius itu membuat semua pertanyaan semakin rumit, dan jawaban terasa semakin jauh dari jangkauan. Yuta berkata bahwa semua ini lebih mirip permainan teka-teki, di mana mereka harus mengumpulkan petunjuk untuk bisa keluar. Tidak ada apapun di luar atau dalam bangunan itu, sampai Jinsu tiba-tiba menemukan sebuah gulungan kecil terselip di telinga Mumi. Gulungan itu ternyata sebuah peta pulau, menunjukkan beberapa bangunan dengan tanda tertentu. Yuta merasa pernah melihatnya.
Namun rasa sakit di kepalanya membuatnya pingsan saat mencoba mengingat. Zen yang murka tak sanggup memukul orang yang kesakitan itu, hanya bisa menahan diri. Sementara itu, pria tua yang bersama mereka keluar untuk merokok, sambil mencurigai identitas dua orang asing di hadapannya. Keesokan harinya, ia membangunkan mereka dengan paksa. Tujuannya jelas, menuju tanda X di peta. Ia yakin sesuatu atau seseorang menunggu di sana. Tanpa memberi kesempatan untuk menolak, ia menganggap mereka budak yang harus menuruti semua perintah jika ingin tetap hidup. Dalam perjalanan melewati hutan, Zen tiba-tiba menyuruh berhenti. Dari tumpukan jerami, ia menemukan jebakan berisi pasak berdarah. Jinsu senang karena itu menandakan ada manusia lain. Namun sikap polosnya ditegur keras. Pembuat jebakan jelas tak segan membunuh. Mereka harus menutupi jejak dan tetap tersembunyi. Kedua orang itu dipaksa mengumpulkan sumber daya setiap hari, lalu menyerahkannya dalam jumlah tertentu. Meskipun tidak adil, mereka tak berani melawan. Saat berburu, seekor kelinci lolos. Namun Zen segera membunuhnya dan membawanya ke sebuah gua untuk dipanggang. Setelah makan, tatapannya yang kotor tertuju pada Jinsu. Ia menyuruh gadis itu menyiapkan ranjang jerami, lalu mengusir Yuta untuk berjaga di luar. Dari dalam gua terdengar jeritan. Zen memaksa dirinya atas gadis itu. Namun Yuta yang ketakutan tetap nekat masuk, menantang Zen agar berhenti. Meski jauh lebih lemah, ia berdiri melindungi sahabatnya. Ia berkata bahwa mereka adalah tim seperti dalam sebuah permainan. Ucapannya dianggap kekanak-kanakan dan dibalas pukulan keras, tapi justru kata-kata polos itu perlahan mengguncang hati Zen. Malam itu ia merenung, malu karena diingatkan dengan cara begitu. Tak lama, teriakan minta tolong terdengar dari hutan. Mereka berlari dan menemukan seorang pria terjebak di pasak berdarah. Dari balik pepohonan muncul seorang suku primitif yang mengayunkan kapak batu, membunuh korban tanpa ragu. Layar aneh muncul, seolah permainan berakhir di hari kedua. Mereka ketakutan dan kembali ke gua. Keesokan harinya, Jinsu berteriak karena seekor tikus. Zen muncul dengan pisau, mengira ada kanibal, namun malah diejek karena reaksinya terlalu cepat. Gadis itu lalu pergi sebentar untuk buang air, tapi jeritannya kembali terdengar. Dua pria suku liar menahannya. Kapak batu siap menghantam kepalanya. Yuta berlari, namun jaraknya terlalu jauh. Tiba-tiba sebuah peluru menghantam kepala penyerang, membuat yang lain kabur. Seorang wanita muncul, Tracy, anggota LAPD, bersenjata api. Ia meminta mereka segera ikut sebelum suku liar kembali. Tatapannya curiga pada Zen, seakan pernah bertemu. Ia memeriksa tubuh musuh, namun terkejut karena tembakannya meleset. Hal yang mustahil bagi penembak jitu sekelasnya. Belum sempat mencari jawaban, panah-panah melesat. Tracy menahan musuh, memberi arahan agar yang lain kabur. Mereka sampai di tepi sungai untuk beristirahat. Zen serius memperingatkan agar peta dan kode yang ditemukan tak boleh dibicarakan dengan siapapun. Ia berjanji melindungi mereka asal patuh. Jinsu ingin mengikuti Yuta, yang setuju karena ada manfaat bekerja sama. Mereka sepakat dengan aturan gangster milik Zen. Semua harus bersumpah setia, dengan hukuman kejam bagi pengkhianat. Tiba-tiba Tracy kembali, ia membawa mereka ke kelompoknya. Beberapa orang lega melihatnya selamat, namun Romeo, seorang aktor, marah karena ia membuang peluru untuk orang asing. Zen tersulut emosi, hampir berkelahi, tapi dicegah. Dalam aturan kelompok, hukuman bagi pelanggaran adalah pengasingan atau mati, dan eksekutornya adalah Tracy. Ia meyakinkan bahwa dirinya bukan diktator, dan siapapun boleh pergi jika tak setuju. Setelah hening sejenak, Zen menerima aturan itu. Para anggota lain memperkenalkan diri. Ishiga, seorang presiden konglomerat. Waku, pebasket asal Taiwan. Dan Romeo, si aktor. Mereka diberitahu soal amnesia Yuta, lalu mendengarkan laporan Tracy. Sekitar 1,5 jam perjalanan ke hutan, ia melihat sebuah kompleks bangunan raksasa. Samar seperti monster yang tertidur dalam kabut. Pendapat mereka berbeda, jadi diadakan pemungutan suara. Yuta memilih menjelajah, yakin mereka akan ditemukan di sana. Namun saat hasil hampir ditentukan, Zen tiba-tiba ikut bicara. Ia tidak menyerahkan hak suaranya, melainkan memilih untuk tetap di markas. Jelas ia hanya ingin menguji pemimpin kelompok dan melihat bagaimana mereka menangani perpecahan. Tanpa ada aturan yang bisa menghentikan, Ishiga dengan tenang melanjutkan permainan. Ia berkata mereka akan masuk ke pemungutan suara kedua. Namun sebelum itu, ia mengeluarkan setumpuk cek. Dengan senyum penuh kelicikan, ia menjanjikan kompensasi $10 juta bagi siapa saja yang berpihak padanya. Menurutnya, ini bukanlah suap, melainkan cara lain untuk berkampanye demi masa depan bersama setelah mereka berhasil keluar. Namun giliran Zen tiba. Dengan mudah, ia mengambil suara dari para pengikutnya. Ia bahkan menyaingi tawaran sang presiden.
menawarkan 3 kali lipat jumlah itu. Sambil berkata, semuanya tetap keluar dari kantong orang yang sama. Situasinya memang serupa, tapi berbeda arah. Para peserta hanya bisa kebingungan, tak sadar bahwa mereka hanyalah anjing yang mengejar siapapun dengan tawaran lebih besar. Zen bahkan terang-terangan mempertanyakan validitas Ishiga, seolah ia hanya menulis cek kosong. Ketika pemungutan suara dilanjutkan, hasil mengejutkan pun muncul. Kali ini, Romeo memutuskan berpihak pada Zen, dengan alasan bahwa tidak ada musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Ishiga hanya bisa menahan senyum getir, sadar dirinya baru saja ditipu dengan cerdas. Mereka lalu bergerak menyusuri hutan. Tiba-tiba Zen memanggil Tracy, ingin berbicara secara pribadi. Awalnya sang perwira menolak, ingin mendengarnya di depan semua orang, namun akhirnya luluh ketika Zen berbisik di telinganya. Tak lama kemudian, terdengar tamparan keras. Tracy menegaskan bahwa ia baik-baik saja, meski jelas ada sesuatu yang mengganggunya. Perjalanan membawa mereka ke tebing besar, di mana sebuah bangunan raksasa menjulang. Bentuknya mirip piramida Maya, meski tidak persis sama. Semakin dekat mereka melangkah, semakin megah struktur itu terlihat. Jinsu diliputi rasa takut, mulai mempertanyakan keberadaan mereka sebenarnya. Dengan sifat kekanakannya, Yuta mencoba menghiburnya, mengingatkan bahwa bangunan itu memang sudah ditandai di peta. Keluguan Yuta akhirnya berhasil membuatnya tertawa, meski hanya sebentar. Sementara itu, Tracy menemukan bekas bakaran segar di tanah, lengkap dengan baterai yang masih hangat. Itu bukanlah ulah para savage, melainkan tanda ada orang lain yang lebih dulu masuk ke piramida. Ketika keputusan harus diambil, Ishiga bersikeras masuk ke dalam. Terjadi perbedaan pendapat lagi, hingga Zen mengusulkan pembagian kelompok. Sang presiden memilih membawa Tracy, si mahasiswa kedokteran, dan sang atlet untuk menjadi tim eksplorasi. Sisanya harus menunggu di luar. Saat kelompok utama masuk, Romeo mencoba menggoda Zen agar membentuk aliansi demi memeras Ishiga. Namun Zen dengan jijik menolak, bahkan mengancamnya dengan pisau dan memaksa menyerahkan cek. Baginya, demokrasi tak ada artinya di pulau terkutuk ini. Di dalam piramida, dinding dipenuhi tulisan kuno yang tak bisa mereka pahami. Sementara itu, Jinsu mengaku pada Yuta bahwa Zen sebenarnya pernah diracuni makhluk tersembunyi ketika mencoba melecehkannya. Racun itu seharusnya membunuh dalam 7 hari, meski ia sempat memberinya penawar. Namun, penawar itu justru menimbulkan rasa sakit hampir setara kematian. Tepat seperti yang ia khawatirkan, perut Zen mulai kesakitan. Saat ia terjatuh, para savage tiba-tiba menyerang. Semua berlari, tapi Zen terhenti karena rasa sakit. Yuta, dengan keberanian yang jarang terlihat, kembali untuk menyelamatkannya. Mereka berhasil lolos masuk ke piramida, meski pintu batu tertutup rapat. Tak lama, Yuta mengeluh tangannya bengkak. Jinsu panik, langsung membelah kulitnya dengan pisau. Namun racun neurotoksin begitu kuat, hingga darahnya berhenti mengalir. Tangisnya pecah, karena ia tak bisa menyelamatkan teman yang dulu kerap menenangkannya. Meski begitu, Yuta tetap tenang, menyuruh mereka tidak larut dalam emosi. Ia yakin mereka masih bisa menemukan jalan keluar dan obat penawar di dalam piramida. Keteguhan hatinya mengejutkan semua orang, bahkan Ishiga. Mereka lalu melanjutkan perjalanan, hingga menemukan aula raksasa yang tergenang air. Dari kejauhan, terdengar teriakan minta tolong. 4 orang tampak terapung. Salah satunya seorang profesor yang katanya mampu membaca tulisan kuno di dinding. Mereka meyakinkan bahwa sudah hampir menemukan kode rahasia jalan keluar. Dengan cepat, Waku melemparkan tali. Seorang pria besar berhasil meraih dan ditarik naik. Namanya Andre, tubuhnya kekar, dengan aura darah yang membuat Ishiga curiga. Saat memperkenalkan diri, ia mengaku sebagai tentara bayaran Rusia, sekaligus bagian dari militer Israel. Lika, seorang ibu rumah tangga dari Selandia Baru, bersama kelompoknya yang dipimpin oleh Profesor Gerard, seorang arkeolog. Saat seorang pria yang tak sadarkan diri mulai terbangun karena suara mendesak dari Zen, ia berkata bahwa jalan keluar ada di depan mereka. Menurut tulisan di dinding, jalan itu hanya bisa dicapai dari titik tertinggi ruangan, sebuah tempat yang akan dapat diraih saat air terus naik. Di sekeliling ruangan terdapat saluran air di keempat sisi yang terbuka dan tertutup dengan pola tertentu. Pilar-pilar dengan berbagai ketinggian tersusun menuju pilar tertinggi. Sekilas tampak sederhana, tetapi arus deras yang tercipta membuat mereka nyaris mustahil berenang bebas. Sebelumnya, mereka sudah mencoba mengambil risiko dan hampir celaka. Kini, dengan setiap 10 menit sekali air masuk, kekacauan selalu terjadi. Zen ingin segera bertindak, tetapi Ishiga menahannya dengan tenang. Menurutnya, bahkan seorang yang sehat pun tak mungkin berenang langsung ke pilar tertinggi.
Saat mereka berdiskusi, Yuta hanya menunjuk lurus ke depan, menyarankan agar mengikuti pilar-pilar yang mengarah langsung ke atas. Strategi itu dianggap paling mungkin. Dalam 1 jam, mereka akan sampai, meski berisiko bagi yang lemah. Romeo menolak rencana itu, menyebut bahwa menarik yang lemah lebih dulu tak adil. Ia bahkan menghina Yuta sebagai beban. Zen marah dan memukulnya, tetapi sebelum terjadi lebih jauh, Andre menekannya ke lantai, sementara Tracy menodongkan pistol. Ishiga menegaskan aturan mereka. Undian adalah jalan paling adil. Dalam undian itu, Lika mendapat giliran terakhir. Namun sang presiden rela menukar posisi pertamanya untuk menyelamatkannya. Ketika air kembali memuncak, strategi berjalan. Sang tentara bayaran lebih dulu sampai ke pilar, menarik yang lain satu persatu. Namun saat menarik orang ketujuh, ruangan mulai berguncang hebat. Ishiga berhasil naik dengan susah payah, membuat Licha menangis lega. Di sela ketegangan, Gerard menjelaskan asal-usul tempat ini. Menurutnya, bangunan itu kemungkinan karya bangsa kuno bernama Guan, sekitar 1500 tahun lalu. Mereka pernah menjadi penguasa bahkan di atas bangsa Maya. Tulisan dinding itu sesuai dengan literatur Maya. Bahasa sederhana dengan 20 karakter. Dalam bahasa Maya, Guan berarti naga agung dan bijaksana. Konon, makhluk itu berakal jauh melampaui manusia, bahkan dikaitkan dengan kehidupan abadi, hingga akhirnya lenyap pada sekitar 1500 sebelum Masehi. Sementara itu, racun yang meracuni Yuta semakin parah. Kelompok memutuskan fokus mencari jalan keluar sambil menyelamatkannya. Ketika air kembali naik, mereka sampai ke platform berikutnya. Dari sana terlihat sebuah gerbang di pilar yang sejajar, seolah menjadi jalan keluar lain. Perdebatan muncul, mengikuti instruksi menuju pilar tertinggi atau mencoba gerbang itu. Ishiga tetap teguh pada tulisan dinding. Sedangkan Yuta menghitung bahwa bila menunggu hingga atas, waktu mereka akan habis. Akhirnya keputusan diambil. Mereka menuju pilar tertinggi. Sesampai di sana, Licha tanpa sadar menyentuh ukiran di gerbang. Sebuah mekanisme terpicu, dan tubuhnya tertarik masuk ke dalam. Di sisi lain, gerbang di pilar sebelumnya terbuka, membuat semua terkejut. Gerard membaca inskripsi, hanya pengorbanan yang dapat menghentikan air dan membuka jalan keluar. Meski tak sempat berduka, mereka terpaksa menekan tombol itu. Air berhenti naik, lalu mulai mengalir turun deras. Mereka menyiapkan tali agar tidak terseret arus. Waku berenang lebih dulu untuk mengikat ujung tali. Arus pusaran sangat kuat. Ding, hampir tak sadarkan diri karena tekanan. Teringat masa kecilnya saat ditindas karena gagap. Kenangan tentang seorang kakek bijak yang menasihatinya untuk tidak menyerah membuatnya bangkit. Ia muncul ke permukaan, diselamatkan kawan-kawannya, dan bersama-sama mereka sampai di altar. Namun di balik lorong gelap, mereka mendapati kulit ular raksasa yang menempel di dinding selama ratusan tahun, juga kerangka manusia berserakan. Saat itu, Yuta mulai bernyanyi dengan kondisi semakin buruk. Andre menggendongnya, memaksa Zen untuk menerima. Di altar, mereka melihat gerbang lain dengan tulisan kuno. Gerard mengingat sebuah legenda tentang manusia yang membuat murka dewa ular. Lalu diminta mengorbankan diri di altar untuk menyelamatkan yang lain. Saat Tracy berbaring di altar, gerbang terbuka. Namun ketika ia bangkit, gerbang langsung menutup. Tulisan dinding menegaskan, hanya pengorbanan sejati yang dapat membuka jalan. Mereka mencoba menipu mekanisme dengan batu besar sebagai pengganti tubuh. Sayangnya, batu itu rapuh dan hancur seperti pasir. Dengan waktu yang semakin menipis, kenyataan pahit pun menghadang. Seseorang harus benar-benar rela tinggal untuk yang lain. Dengan tak ada pilihan lain, mereka sampai pada keputusan kejam. Harus ada yang ditinggalkan. Romeo menyarankan agar Yuta, yang sudah tak ubahnya seperti boneka rusak, dilepas. Ia bersikeras bahwa tak masuk akal mengorbankan orang demi seseorang yang sudah sekarat. Meski terdengar kejam, Ishiga setuju. Percaya bahwa si pemuda itu pun akan berpikiran sama. Mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan pemungutan suara. Tanpa keberatan sedikit pun dari Zen, satu persatu tangan terangkat. Mayoritas memilih meninggalkan Yuta. Si gangster menerima hasil itu, namun memperingatkan bahwa siapapun yang menyakiti temannya harus berhadapan dengannya. Andre, yang terkuat di antara mereka, mendukungnya. Tak sanggup meninggalkan seorang kawan. Mengabaikan aturan, Zen lalu memukul Romeo hingga pingsan dan membuka pemungutan suara baru. Menggantinya dengan Romeo. Tanpa ada yang membantah, pengorbanan diputuskan. Saat mereka melewati gerbang, napas Yuta semakin lemah. Beberapa orang terpukau oleh cara pikir si gangster, yang mempertimbangkan semua kemungkinan sekaligus kondisi mental tiap orang. Dengan kata-kata yang tepat, ia berhasil membuat semua orang setuju meninggalkan sumber energi negatif kelompok itu. Saat mereka tiba di ujung jalan, sebuah gerbang terbuka, memperlihatkan dunia luar. Jinsu menatap sekitar, mencari kemungkinan penawar.
Ia menduga bahwa kaum Savage menggunakan bisa ular, dan obatnya pasti dekat sarang ular. Benar saja, mereka menemukannya dan menyelamatkan si pemuda. Untuk kejutan Ishiga, Zen lalu menawarkan diri untuk menjemput Romeo, meminta bantuan Andre mengangkut batu sebagai pemberat. Sementara yang lain diberi tugas bertahan hidup, Zen sempat bertukar pandangan singkat dengan Tracy, sesuatu yang jelas diperhatikan sang presiden. Sementara itu, Romeo siuman. Ia menghantam gerbang yang terkunci, berteriak minta tolong. Namun jeritan itu justru menarik makhluk menyeramkan yang mendekat, membuatnya menjerit ketakutan. Dari sisi lain, dua orang mendengar suara itu, dan sadar bahwa Romeo sudah tak bisa diselamatkan. Tak lama, Yuta bangun, jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun kegembiraan itu buyar ketika Ding berlari panik, dikejar seekor ular raksasa. Semua kabur, tapi si Crosstalker tersandung. Untungnya, Tracy menembak ular itu hingga mundur. Sambil berlari, ia berkata bahwa Waku jatuh ke jurang. Tiba-tiba Zen muncul menghadang ular itu. Ia bertarung mati-matian, tapi akhirnya terlempar ke tebing. Ishiga menenangkan yang lain, ia melihat ada danau di bawah sana. Benar saja, si gangster menyelamatkan sang atlet di danau, lalu melakukan kompresi dada. Mereka selamat, tapi tubuh mereka dipenuhi lintah besar yang segera dibakar dengan pemantik. Namun masalah belum selesai. Gelembung aneh bermunculan. Saat Zen menyentuh satu, ia langsung pingsan. Kelompok besar pun menemui gelembung yang sama, tapi Jinsu memperingatkan agar jangan menyentuhnya. Kini kondisi Yuta membaik, ia berlari menghampiri kawan-kawannya. Meski terlihat buruk, sang mahasiswa kedokteran meyakinkan bahwa mereka hanya butuh istirahat. Benar saja, mereka bangun kembali dan mendapati senyum Yuta. Mereka menjelaskan bahwa kemungkinan besar Romeo sudah mati, lalu segera melangkah ke rencana berikutnya. Saat itulah sebuah anak panah menancap di depan kaki mereka. Mereka baru sadar telah dikepung kaum Savage. Gerard menyampaikan bahwa pemimpin mereka, Mogu, memerintahkan untuk menahan diri. Seorang asing berjalan mendekat, lalu mengejutkan mereka dengan pertanyaan, bagaimana sang profesor bisa berbicara dalam bahasa mereka? Si Savage menyebut bahwa kaum Guan hanya mengenal satu orang modern bermata satu. Mendengar itu, Gerard tertegun. Ia mengaku tak paham, hanya belajar bahasa tersebut dari mentornya, Profesor Zico, yang sudah wafat puluhan tahun lalu, dan memang hanya bermata satu. Dengan berat hati, Gerard mengenang pemakaman sang guru. Kini, saat mereka dibawa ke desa, profesor itu menduga bahwa dokter yang disebut-sebut sebenarnya adalah mentornya sendiri. Sesampainya di desa, para penyintas gugup menghadapi tatapan penduduk. Pemimpin suku berkata, bila mereka gagal menyembuhkan ayahnya, akibatnya fatal. Jinsu memberanikan diri maju. Namun Mogu marah melihat perempuan ikut campur. Dalam tradisi mereka, perempuan minoritas dan dilarang melakukan hal itu. Ketegangan pecah sampai seorang pria bernama Eden, dengan tangan buntung, meminta sang pemimpin memberi kesempatan. Ia yakin para penyintas mungkin sekuat pria bermata satu dahulu. Akhirnya mereka diizinkan masuk. Jinsu lalu mendiagnosis sang kepala suku mengidap malaria. Ia butuh obat kina, yang bisa diekstrak dari kulit pohon cincona. Gerard menambahkan, hanya 3 orang yang boleh mencari obat di hutan. Sisanya ditahan sebagai sandera. Dan jika sebelum matahari terbit obat belum ditemukan, semua sandera akan dieksekusi. Setelah berdiskusi, mereka memilih Jinsu, Tracy, dan Andre untuk berangkat mencari. Malam itu, hujan deras mengguyur desa. Yuta gelisah, khawatir pada teman-temannya. Zen hanya bisa berdoa. Sementara di sel, Gerard meneliti tulisan kuno tentang kaum Guan Naga yang memuja dewa ular. Hingga 10 tahun lalu datang sekelompok pria kulit putih membawa orang ke gunung berapi. Dari sana muncul seorang pria bermata satu. Ia bisa berbicara bahasa Guan dan menjadi tabib mereka. Ia hidup bertahun-tahun bersama suku itu, dihormati, hingga suatu hari menghilang bersama kedatangan kapal-kapal asing. Membaca semua itu, hati Gerard bergetar. Ia semakin yakin orang yang dimaksud tak lain adalah mentornya sendiri. Di tengah hutan hujan, trio petualang masih mencari tanaman. Jinsu menjelaskan pada kelompoknya bahwa tanaman itu adalah pohon berbunga merah dan hijau. Saat mereka terus menembus rimbunnya pepohonan, Andre tidak bisa berhenti memikirkan bahwa ia tidak boleh membiarkan Tracy lolos begitu saja. Tiba-tiba, Jinsu berseru bahwa ia menemukan tanaman cincona. Di sisi lain, dalam perkampungan suku, Ishiga terkejut mendengar bahwa mentor sang profesor masih hidup. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin. Alih-alih menjawab langsung, Gerard teringat masa lalu ketika sang guru, Zico, memimpin penelitian yang didanai sebuah organisasi misterius. Organisasi itu memaksanya menandatangani banyak dokumen, termasuk donasi tubuh setelah kematian.
Memang benar Gerard melihat mentornya meninggal karena serangan jantung, tetapi keraguan tetap ada. Ia teringat 2 tahun lalu saat mengunjungi Zico. Seekor anjing kesayangan mentornya mati, namun sang profesor tetap tenang. Gerard merasa aneh, hingga Zico menyinggung kata dari peradaban kuno Guan. Bagi orang luar, kata itu berarti hidup panjang tanpa batas. Padahal artinya mereka mampu mengendalikan hidup dan mati. Zico menunjukkan sebuah botol berisi cairan hijau, menyuntikkannya pada anjing, dan secara mengejutkan hewan itu hidup kembali. Ia menyebutnya obat kematian palsu, hasil eksperimen organisasi misterius. Kemudian ia bertanya tentang arti kata Moon Mode. Gerard menjawab kehidupan abadi. Profesor menatapnya dan bertanya apakah ia mau mengorbankan segalanya demi keabadian. Kini, Gerard menduga mereka dibawa ke pulau asing penuh peninggalan Guan karena suatu alasan. Yuta menenangkannya. Selama mereka menyembuhkan kepala suku, mereka bisa mencari jawaban di gunung berapi, tempat para penakluk pertama pernah pergi. Trio masih mengumpulkan ramuan saat Tracy tiba-tiba menodongkan pistol ke arah Andre. Ia terkejut, tetapi ternyata ada binatang buas di belakangnya. Mereka lalu melihat kawanan monyet liar yang begitu ganas. Keesokan paginya, para tawanan dikumpulkan oleh suku liar. Karena Jinsu dan lainnya belum kembali, Ding panik. Suku itu membenci pengecut, sehingga ia dipilih untuk dieksekusi pertama. Saat tombak hampir menusuknya, trio datang menyelamatkan mereka. Belakangan Ding terbangun di dalam sel, masih terkejut karena selamat dari kematian. Jinsu segera memberikan ramuan kepada kepala suku. Sang pemimpin bersyukur karena ayahnya diselamatkan, dan bertanya bagaimana cara membalas budi. Jinsu menjawab bahwa mereka hanya ingin tahu jalan pulang. Saudara kepala suku lalu membawanya keluar, menjelaskan bahwa ia belajar bahasa dari pria bermata satu. Namun pria itu tak pernah mengajarkan obat penyembuhan. Ia berkata bahwa melewati hutan akan membawa mereka ke gunung penyembur api. Banyak orang beradab pernah ke sana. Tapi, hanya si bermata satu yang kembali hidup. Jinsu menyinggung tentang binatang buas dan monyet menyeramkan yang mereka temui. Sang saudara tidak kaget. Mereka juga pernah menghadapi monyet seperti mayat hidup. Ia bercerita bahwa di bawah gunung itu, para arwah dikekang oleh Dewa Guan. Tetapi, orang kulit putih sombong mencoba melawannya dengan senjata, dan malah binasa. Sejak mereka merusak segel, arwah abadi sering muncul. Lengannya sendiri adalah bukti. Seandainya si bermata satu tidak menebasnya, ia sudah menjadi arwah busuk tak berakal. Jinsu melaporkan temuannya pada kelompok. Profesor ragu soal cerita hantu. Tetapi, Andre menegaskan monyet-monyet itu nyata. Yuta kemudian menyimpulkan, 10 tahun lalu, Zico memalsukan kematiannya, dibawa organisasi misterius ke pulau ini untuk meneliti keabadian dari naskah Guan. Sejak itu arwah busuk muncul. Mereka sepakat menuju gunung berapi untuk mengungkap misteri. Sementara itu, seorang pria berambut merah melapor pada Mr. Lu. Ia membawa berlian sebagai taruhannya, mengatakan bahwa para penyintas ditangkap suku pribumi. Namun Lu yakin selama Yuta hidup, tim itu tak akan musnah. Ia bahkan memperlihatkan setengah wajahnya yang terkupas. Lalu Zico muncul, tampak lebih muda, bertaruh pada kelangsungan hidup kelompok itu. Mereka percaya Yuta akan menemukan jawaban akhir, meski menderita amnesia sejak menyelamatkan Jinsu.